Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sorry ya untuk video kimia undip yang 2016 untuk yang aslinya ini ada sedikit kendala mungkin dalam proses recordnya mungkin dan saya tidak tidak peka mungkin ya, atau mungkin tidak saya cek terlebih dahulu. Nah, jadi ternyata videonya nggak ada suaranya ya. Thank you ya untuk yang udah komen ya, untuk kasih tahu oh nggak ada suaranya. Saya sendiri pun juga nggak sadar ya, soalnya emang dari rata-rata dari beberapa video itu dari yang komplit ya dari part 1 sampai part 4 itu yang nggak ada suara cuma part 1 doang masalahnya gitu loh. Jadi mungkin nggak kedetek sama saya ya. Nah, tapi kali ini videonya ini ya nggak jauh beda ya pembahasannya seperti yang ada di situ. Mungkin sedikit beda bahasa atau mungkin nanti beda penyampaian atau beda model atau beda urutan lah, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi intinya kurang lebih sama ya. Konsep dasarnya pasti bakal sama kok, nggak mungkin beda ya. Oke, kita langsung start dari nomor 41 dan sampai nomor 45 doang ya. Nah, unsur berikut 2A, 4B, 12C, 30D. Nah, ini untuk apa namanya ya? Untuk tabel periodik, mungkin ini saya cuman kasih supaya apa namanya? Mempermudah gitu ya, mempermudah. Biar tahu juga ini ada hubungan sama tabel periodik. Nomor atom 2 tuh di sini. Ya. Nomor atom 2 ini kali ya. Nah, nomor 2, 4 itu di sini. Terus 12 sama 30. 30 itu Zn. Nah, kalau kalian hafal ya dari nomor atom di sini semua ya udah kalian gak usah ribet-ribet ternyata ya. Gak usah ribet-ribet apa? Gak usah ribet-ribet menentukan posisi dari suatu tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. So kalian cuma tinggal ini nomor 4 sama nomor 12 yang sama gitu ya. Nomor 4 sama nomor 12 yang sama. Jadi B dan C jawabannya. Nah, terus ini akan agak sedikit tricky ya, untuk apa ya? Konfigurasi elektron Aufbau ya, ataupun apa namanya Niels Bohr. Karena kalau misalkan untuk yang nomor atom 2 itu kan ingat ya, nomor atom 2 tuh pasti golongannya 8A gitu ya. Bukan golongan 2A, salah. Nah, tapi kalau misalkan ditanyakan ada dua nih, ada Niels Bohr, ada apa namanya? Ada aturan Aufbau. Kira-kira pilih yang mana untuk menentukan golongan dan periode? Nah, kalian harus pakai yang aturan Aufbau. Kenapa bedanya? Kalau aturan Aufbau itu secara spesifik dia bisa mengcover dari golongan A, golongan B, bahkan sampai lantanida, actinida pun dia bisa cover. Tapi kalau untuk Niels Bohr itu cuman membantu kalau misalkan kita tahu itu golongan A, nah itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalkan golongan B itu dia nanti agak sedikit aneh. Kenapa? Karena kan kita juga nggak tahu golongan 2A ini adanya di mana. Maksudnya golongan 2-nya golongan 2 apa gitu kan. Golongan 2A apa 2B. Kalau Niels Bohr tuh seperti itu ya. Nah, tidak bisa mendeteksi. Nah, sekarang kalau misalkan ini 2 ya, dari 2A. Nah, 2A ini kalau kita bikin konfigurasi elektronnya udah pasti jelas 1s2. Tapi ingat, 1s2 ya, khusus 1s2 ini adalah golongan bukan 2A, tapi golongan 8A, periode 1. Ingat ya, periode 1 tuh tidak ada golongan 2A sampai 7A. Nih, ya. Tidak ada golongan 2A sampai 7A, yang ada hanya 1A atau 8A. Jadi kalau 1S1, 1A, kalau 1S2 itu 8A ya. Nah, jadi jangan gara-gara S2 terus 2 elektron jadi golongan 2A. Oke, kemudian di sini 4B. 4B sama dengan 1S2, 1S2, 2S2.
Nah, ini adalah golongan 2A periode 2. Kita ambilnya dari sini ya, dari paling terakhir, 1S2. Kemudian untuk 12C, berarti 1S2, 2S2, 2P6, ya, 1, 2, 3, 10, kemudian 3S2. Berarti yang diambil adalah, ya betul ya, yang 3S2 ya. Nah, lebih spesifiknya lagi karena berhubung golongan S, berarti ya golongan 2A periode 3. Ya, jadi sebenarnya udah terjawab ya, B dan C sama-sama golongan 2A. Jadi belum tentu serta-merta ini 1S2 itu golongan 2A ya, salah. 30D itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S dulu ya, jangan lupa. Soalnya kan habis 3P masuknya 4S dulu ya. Jangan 3D dulu. Kita menyusun aturan Nahuatl itu berdasarkan tingkat energinya ya. Nanti kalau misalkan mau dirubah ke dalam bentuk berdasarkan kulit, nah baru juga nggak apa-apa. Oke, ini 10, 18, kurang 12 lagi ya. Berarti 4S2, 3D, 10 ya. 10, 10, 18 ya, 30, 40. Kelebihan dong berarti. Kok 4S2 belas. Sorry, 4S2 3D10. Ini 12, 18, 20, 26, 28, 30 ya. Jadi golongannya adalah, nah, ini yang dipakai adalah karena berhubung golongan P, D, dan F tidak bisa berdiri sendiri, so kalian harus mengikutkan golongan subkulit S yang berada di dekatnya. Jangan kalian pakai 3S2 ya, tapi 4S2 3D10 yang lebih dekat ke dia. Nah, berarti golongannya berapa? Nah, ini kalau ditambahin kan ini 2 tambah 10 adalah 12 ya. Nah, kalau ini kan 2, ini 2. Nah, even though ini 2 ya, tapi bukan golongan 8A karena periodenya 1. Nah, ingat kalau 12 itu pasti kalau ditambahin 12 maka 2B. Dan periodenya adalah angka paling gede adalah angka 4. Jadi periode 4. Nah, sebenarnya untuk penulisan ini yang mungkin udah dari beberapa dari kalian tahu ya, mungkin boleh disingkat ya sebenarnya. Nah, cara menyingkatnya adalah kalian harus hafal si nomor atomnya yang golongan 8A atau golongan gas mulia ya, noble gas. Nah, kalau kalian singkat, untuk helium itu adalah 2, neon itu adalah 10, argon itu 18, krypton itu 36, ini 54. Nah, ini 86. Cuman biasanya kalau paling singkat ya palingan yang dari 2, 10, 18. Jarang kita minta konfigurasi elektron di atas 80 itu. Terkecuali kalau emang disuruh menentukan golongan dan periodenya ya. Nah, sekarang setelah kalian ingat nih ya, 2, 10, 18, 36, 54, 86. Kalian harus tahu lanjutannya. Kita tahu bahwa kan sebenarnya ini HE ini adalah 1S2 ya, paling mentoknya. Nah, ini akan mulai lanjut lagi, lanjutannya adalah 2S, kemudian ini adalah 3S. Artinya maksudnya kalau disingkat HE, lanjutannya 2S ya. Karena kan periode 2, karena periode 2 golongan 2, periode 2 golongan A. Nah, ini juga sama. Habis neon kan kalau kita lanjutin kan golongan A ya, periode 3, makanya 3S. Kemudian di sini 4S, 5S, 6S, dan 7S. Nah, sehingga sebenarnya di sini ada beberapa yang bisa disingkat. Contoh 4B. 4B itu adalah lebih besar daripada HE ya, yang 2. So, kita singkat HE. Ingat, HE di sini udah 2, berarti sisa kurang 2 doang. Dan habis HE itu 2S, berarti 2S2. Jadi bentuk lain atau bentuk
singkatnya dari 4B ini adalah He 2S2. Begitu juga nanti akan yang C. Kalau yang 12C berarti lebih dari 10 ya. Neon. Sehingga kita singkatnya adalah neon. Habis neon 3S. Nah, di sini kan 10 nih. Tambah 2 lagi berarti 3S2. Jadi, yang neon itu adalah sudah mengcover dari sini ke sini nih. Ini sudah mengcover neonnya. Nah, ini sudah mengcover helium ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi untuk 30D, itu 30 itu lebih besar daripada apa? AR ya. 18 dan lebih kecil daripada krypton, makanya kita pakai AR. Argon 18 berarti sisa 12 ya. Nah, ingat habis AR itu berarti 4S2. Karena kan masih sisa 10 ya. Masih sisa 10, sisa 12. Nah, jadi makanya 4S2, lanjut lagi habis 4S 3D. Ya. 3D 10. So, jadi jawabannya bukan jawabannya, kok jawabannya sih. Jadi AR ini mengcover dari sini sampai ke sini berarti. Ini menyingkat AR. Jadi kalau untuk singkatan ini mungkin untuk menghemat waktu ya. Misalkan udah tahu nih misalnya 37 KR. Oh ya udah tulis aja KR 5S1. Udah biar cepat aja ngerjainnya. Gitu ya. Tapi secara kurang lebih nggak ada beda sih sebenarnya. Cuman intinya kalau yang di sini yang kiri ini yang coklat ini adalah versi lebih singkatnya aja daripada yang merah ini. Gitu ya. Nah, ini golongan 2A. Untuk unsur-unsur seperti ini juga golongannya kalian jangan sampai lupa ya, namanya golongan apa ya. Kalau yang B udah jelas banget golongan transisi ya. Golongan transisi, golongan logam. Nah, sedangkan kalau misalkan yang A ini kan adalah utama. Cuman beda dengan golongan B yang dimana golongan utama tuh punya namanya masing-masing ya kan. Ada alkali ya kan. Terus kemudian alkali tanah. Kemudian ini adalah golongan boron, ini golongan karbon, ini golongan nitrogen. Nah, untuk yang 3 sampai 6 ini sesuai dengan namanya aja yang di atasnya. Golongan oksigen. Nah, di 7 baru halogen. Bukan fluor ya, tapi halogen nama khususnya. Dan untuk yang 8 adalah gas mulia. Karena emang bentuknya dalam bentuk gas semua ya. Tidak ada yang namanya bentuk padat sama sekali. Nah, beda dengan golongan 7A, 6A, 5A, 4A, 3A yang masih ada dalam bentuk logam. Nah, tapi untuk tabel periodik itu mungkin kalian harus perhatikan juga dulu ya, keterangan-keterangan yang ada. Terus juga tergantung jenisnya juga, karena beda tabel periodik itu biasanya bisa beda warna. Terus sama bisa beda keterangan. Maksudnya beda keterangan tuh kayak gimana? Contoh tabel periodik yang ini yang saya pakai ini, dia cuma menyatakan kalian harus perhatikan nih. Di sini ada notes-nya. Catatan warna. Katanya kalau hijau telur itu padat. Nih yang ini nih padat nih. Kurang lebih seperti ini nih. Ini padat bentuknya. Nah, di sini tidak membahas logam non logam ya, tapi membahas bentuknya aja, zat padat ternyata. Nah, kalau yang orange itu zat gas. Oke, ini zat gas nih. Jadi yang oranye ini zat gas. Nah, kuning tua ini adalah gas cair dalam bentuk cair. Jadi mungkin dalam keadaan suhu tertentu dia cair ya. Atau pada umumnya dia cair. Nah, kemudian untuk merah jambu ini yang kayak gini, ini adalah unsur buatan. Ya. Tapi kalau dispesifikkan lagi, itu nanti ada lagi tabel periodik yang seperti itu ada. Jadi yang menyatakan dia golongan apa juga, terus habis itu termasuk unsur apa, apakah unsur logam, apakah unsur non logam, itu bakal dispesifikkan lagi ada. Oke, contohnya untuk tabel periodiknya mungkin ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Dan akan saya tampilkan tabel periodik versi 2-nya. Oke, ini tabel periodik unsurnya ya, yang versi 2-nya. Oke, di sini mungkin lebih jelas ya untuk nomor atomnya juga, ya kan.
2, 10, 18, bla 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 bla. Nah, di sini, ini versi bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Untuk golongan 1A nih, ini alkali. Oke, jadi alkali metal itu ya, alkali metal itu yang golongan 1A ya. Intinya golongan alkali metal itu adalah alkali metal itu adalah logam alkali, gitu ya, logam alkali. Tapi ingat, nggak semua bagian golongan 1A itu berbentuk logam ya, terkecuali hidrogen ya, yang termasuk unsur non logam. Nah, kalau yang golongan 2, alkali earth metals, logam alkali tanah gitu ya, logam alkali tanah. Yang ini transition metal, that means logam transisi gitu ya, logam transisi itu adalah golongan B ya, logam transisi. Nah, kemudian ini other metal itu yang kurang lebih yang ini ya. Jadi mungkin kan ada beberapa golongan A yang merupakan logam ya. Oke, jadi yang other metal tuh yang kayak gini ya, ini nih other metal nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Metal-metal lain atau logam-logam lain ya. Nah, other non metals adalah non metal, non logam ya. Non logam yang lain itu adalah yang ini nih. Ini salah satunya, dan kemudian di sini. Nah, dan kita tahu nih ya, ternyata boron, silikon, aseton, dan apa ini lupa namanya. Ini adalah termasuk ya emang non logam masuknya. Jadi ini adalah ada beberapa Jadi untuk di golongan mungkin ini kan karena ini berarti kan 1A, 2A, ini 3A ya. Nah, cuman kalau misalkan kalian nggak usah bingung ya, kalau misalkan di bilangan golongan 13 tuh jangan kaget. Karena ada beberapa yang menulis golongan 1, 2, 3 tanpa menyebutkan A atau B. Ya emang ada golongan 1, itu golongan 1 adalah alkali tanah, 1A. Kemudian 2 itu adalah 2A, alkali tanah. 3 itu adalah 3B, 3B. Di sini mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, ini 7B, 8B, 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 1B, 2B. Gitu. Dan 13 itu adalah golongan 3A, 14 adalah golongan 4A, 15 5A, 16 6A, 17 7A, 18 8A. Ada juga yang menyatakan sistem periodik itu dalam seperti itu juga nggak usah kaget ya nanti. Nah, jadi kita tahu bahwa dari sini adalah non logam. Bahkan dispesifikkan lagi bahwa silikon, aseton ya ini kalau nggak salah, sama Te ini adalah unsur yang metaloid. Nah, tapi termasuk walaupun metaloid termasuk unsur non logam. Nah, yang 7 halogen. Nah, yang putih itu adalah noble gases atau gas mulia. Nah, kemudian untuk yang ini adalah elemen-elemen di tanah ya, atau elemen bumi yang sangat langka, yang kurang lebih seperti itu ya. Sampai golongan lantanida ya. Nah, sampai elemen atau unsur actinida ya, yang atas ini 6 lantanoid, lantanida, actinoid, actinida gitu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya langsung ke soal nomor 42. Oke, kita lanjut nomor 42. Sebanyak 88 gram propana, alkana ya, dengan dengan jumlah C3 ya. Prop soalnya. Dibakar dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Banyaknya gas CO2 yang terbentuk atau gas karbon dioksida yang terbentuk berapa sih? Oke, untuk propana terlebih dahulu. Nah, untuk propana itu senyawanya kalau misalkan kalian bisa, misalnya kalau mau pakai teoritis juga nggak apa-apa, kalau mau pakai senyawa juga nggak apa-apa. Nah, kalau secara teoritis kita tahu bahwa ini kan termasuk alkana yang rumusnya adalah CnH2n+2 ya. Sehingga kita dapat katakan bahwa propana itu adalah Cn-nya 3, H-nya berarti 2 kali 3, 6, tambah 2, 8. Jadi propana itu adalah
C3H8. Nah, sehingga langsung aja nanti kita kerjakan C3H8 tambah O2. Tapi ingat, ini dibakar loh ya, bukan dipanaskan. Karena kalau dibakar dan dipanaskan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, misalkan ini lupa nih. Nah, tapi kalian masih ingat dasarnya misalnya. Propana itu alkana itu rangkap satu. Kalian cuma ingatnya itu, nggak ingat rumus ini. Alkana tuh ikatan rangkap satu, terus C-nya 3. Nah, kalian bikin dulu nih. C-nya 3. 1, 2, 3. Terus oke, C3H8 ya. Nah, C3H8 tuh C-nya 3, terus ikatan tunggal semua. Nah, kan tinggal tangannya itu C itu tangannya kan 4 ya. Nah, tinggal kita lengkapin nih. 1, 2, 3. Dengan apa? Dengan H ya. 1, 2, 3. Terus di sini juga H tangannya 4, 2 lagi. Nah, tinggal H-nya di sini. Nah, di sini juga H-nya kurang lebih seperti ini. So, di sini kita bisa bilang bahwa C-nya 3, H-nya ada 8. Tinggal kalian hitung aja. Nah, atau bisa juga seperti ini. Kalian bikin dulu, kan C-nya kan tangannya C-nya tangannya kan tangannya 3. C-nya kan ada 3. Terus oke, kan ikatan tunggal semua ya C-nya ya. C dengan C-nya ikatan tunggal. Nah, ini kan C-nya ingat ya, tangannya harus 4. Udah ada 1 dan dilengkapin harus dengan H-nya. Kira-kira H-nya berapa? Jelas H-nya 3. Makanya di sini H-nya 3 tuh, CH3. Kemudian di sini dilengkapin ya tangannya kurang 2, berarti CH2. Di sini CH3. Nah, jadi kalian langsung boleh dari sini juga nggak apa-apa. Ya. Bagaimanapun prosesnya, yang penting konsep dasarnya jangan lupa. Yang penting juga kita tahu bahwa propana itu C3H8 lah intinya. Nah, kemudian tinggal kita reaksikan bahwa C3H8 C3H8 ditambah dengan oksigen. Nah, menghasilkan, ingat ya, kalau hasil pembakaran itu hasilnya pasti ada CO2 ditambah O2. Nah, ingat ya, tapi kalau untuk misalnya di sini bakar ada hidrogennya. Jadi ada ini kok O2 sih, H2O. H2O ya. Nah, ingat tapi di sini kalau ada H-nya, kalau cuma C doang, misalnya karbon dibakar dengan oksigen, C tambah O2 ya hasilnya CO2. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu, udah setara belum? Sebelah kiri C-nya 3, sebelah kanan 1. Ya, ini C-nya 1, kirinya 3, berarti tembak 3 kanan. Nah, kemudian di sini hanya 8, di sini 2, berarti tembak 4 supaya jadi sama-sama jadi 8. Kita cek. Di sini O-nya 2, di sininya O-nya 2 ada O-nya 2 ada 3 kali. Jadinya 6. Tambah 4 10. Berarti di sini tembak 5. Nah, sebenarnya sih nggak usah terlalu rinci juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalian biasakan aja gitu ya. Supaya biar ketika kalian melakukan stoichiometry MRS seperti ini, kalian kadang-kadang kalau lupa disetarakan itu bisa ngaruh loh ke jawaban gitu. Oke, untuk MRS. Nah, permasalahannya adalah, nah ini ada gram, ada AR. Ya udah, gampang apa? Yang kita cari dulu adalah C3H8 itu adalah molnya G per mR. Berarti N sama dengan 88 per mR-nya adalah 3 dikali 12 tambah 8 kali 1. Berarti N sama dengan 88 per 36 tambah 8. So that means N sama dengan 88 per 44. Berarti that means N-nya sama dengan 2 mol. Nah, tapi ingat ya, sebenarnya nggak wajib kita harus tulis MRS. Nah, jadi kalau misalkan di depan itu nggak dikasih tahu lengkap, sebenarnya nggak usah MRS juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya boleh kalian tulis seperti ini aja nih. Ini kan 2 mol nih, ya kan? Terus ini CO2-nya karena 3, koefisiennya 3. Kalau 1 aja 2 mol, maka 3 ini pasti 6 mol. Nah, terus habis itu ya tinggal jawab aja. Berarti CO2-nya itu berarti N sama dengan G per mR. Karena kan ditanya gramnya kan. Udah ada molnya, ada AR-nya. Ya udah di sini 6 sama dengan
G per MR-nya adalah 12 ditambah 2 kali 16. Berarti 6 sama dengan G per 12 tambah 32. Berarti dapat kita katakan berarti 6 sama dengan G per 44. Ya udah, 6 dikali 44 sama dengan G. Berarti G-nya sama dengan 264 gram. Jadi jawabannya adalah domba. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau spesifik ya kayak gini, mula-mula reaksi sisa. Cuman karena berhubung di sini tidak di awal itu nggak dibahas, mau oksigennya butuh berapa juga nggak peduli, oksigennya ada berapa juga nggak peduli, yang bereaksi berapapun juga tidak peduli. Yang penting kita membahas CH3H8 sama CO2-nya aja. Itu kalian nggak usah pakai MRS juga nggak apa-apa. Cuman di sini saya mau ngasih tahu aja, kalau misalkan pakai MRS nih, berarti ini 2 mol. Nah, kita nggak peduli nih ini berapa. Terus ini belum terbentuk. Nah, otomatis yang bereaksi kalau ini 2 mol nih. Ini 2 mol. Berarti ini 10 mol ya. Kemudian ini 6 mol ya. Ini 8 mol. Jadi dapat kita katakan bahwa kalau misalkan kita mereaksikan C3H8 ini 2 mol, maka dibutuhkan oksigen 10 mol, karbon dioksida 6 mol, dan airnya 8 mol. So, tinggal kita total, habis. Ini juga kita nggak peduli ada berapa. Ini 6 mol. Sebenarnya untuk airnya kita juga nggak peduli ada berapa sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah. Jadi gitu ya, kalau misalkan cuma ditanya dari dua pihak, contohnya seperti ini C3H8, atau sama CO2, kalian ada langsung gini aja juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, misalkan ditanya H2O-nya ya sama cara untuk mencari besar H2O-nya. Kira-kira berapa gram sih airnya? Nah, itu juga tinggal pakai N sama dengan G per MR. N-nya itu 8 sama dengan G per 2 kali 1 tambah 16. Berarti 8 sama dengan G per 2 tambah 16. Berarti dapat kita katakan berarti 8 sama dengan gram per 18. Berarti gramnya adalah 18 kali 8, atau that means berarti 144 jawabannya gramnya. Jadi 144 gram airnya. Nah, tapi takutnya nih tiba-tiba di sini juga ada 144, jangan sampai keliru ya. Yang ditanya CO2 apa H2O gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Oke, kita lanjut ya. Unsur 5X9Y berikatan, maka pernyataan berikut yang benar. Oke, untuk 5X itu ya, untuk 5X itu berarti 5 boron ya. Sama dengan 5 boron. Ini pasti udah tahu lah ya. Nah, kalau untuk membentuk ikatan, karena berhubung juga masih kecil-kecil kayak gini, pakai bor aja ya, karena yang penting kita tahu jumlah elektron valensinya berapa. Nah, ini kan 2, 3. So, berarti dapat kita katakan berarti elektron valensinya 3. Nah, makanya kenapa dia ada di golongan 3 gitu ya. Ini di golongan 3 gitu ya. Golongan 3-nya, nah begini bedanya. Untuk bor, untuk pakai yang bor punya nggak bisa dispesifikin. Tapi kalau misalkan emang udah pasti, emang udah ini ya pasti A ya. Untuk nomor 5 itu masih di A kok. Sekitar nomor kalau nggak salah mulai dari nomor 21 sampai ke bawah baru bisa B. Nah, gitu ya. Kemudian dari jumlah kulitnya ya ini periode 3 gitu ya. Periode 3. Karena dari jumlah kulitnya ya. Nah, sekarang kita gambar dulu untuk B ya. B-nya ini ada 3 elektron valensi atau 3. Nah, kemudian ada 9Y. Nah, 9Y ini adalah 9F ya, fluor. 27 dengan elektron valensi 7. Nah, yang artinya ini adalah golongan 7A. Terus kemudian periodenya masih sama ya, periode 2. Oh, ini periode 3 sih, periode 2, sorry ya, yang atas ini juga. Nah, kemudian katanya dia disuruh berikatan dan wajib semuanya berikatan ya. Nah, berarti misalkan ada F di sini. Nah, berarti supaya berikatan maka akan membentuk ikatan di sini. Kemudian juga lagi ini ada lagi nih nganggur. Nah, setelah kalian lihat ini sebenarnya kan F-nya ini B-nya butuh 1, F-nya butuh 1 kan. Biasanya B ini mengikat 1 F lah intinya kurang lebih 1 elektronnya. Nah, jadi kurang lebih ini pasti F-nya nanti ada 3.
Jadi dapat kita katakan bahwa kalau terbentuk senyawa XY2 ini udah salah nih pasti. Gitu ya. Nah, yang terbentuk apa sih? Nah, yang terbentuk adalah BF3. Ya, yang terbentuk adalah BF3. Nah, sehingga yang terbentuk adalah BF3. Nah, itulah. Terus kemudian senyawa yang terbentuk bersifat polar. Nah, nih polar. Apakah betul? Kita cek. Nah, sebenarnya untuk polaritas itu atau non polar itu sebenarnya kan kita tahu ya bahwa ini saya kasih gambaran kurang lebih. Nah, jadi gini, untuk H dengan Cl itu adalah berikatan antara suatu yang elektropositif gitu ya, si H-nya dengan suatu yang elektronegatif gitu ya. Dan bedanya jauh banget. Itu yang pertama. Jadi dapat kita katakan bahwa ikatan kovalen itu tertarik ke satu atom saja. Jadi kalau kalian perhatikan nih di gambar nih, molekul HCl itu termasuk kovalen polar loh ya. Nah, karena apa? Karena tertarik ke satu atom aja. Tapi ingat, ini kalau misalkan ada lebih dari satu atom ya. Maksudnya ada terdiri dari dua atom aja, dan dua atomnya itu tidak sejenis. Nah, makanya dia lebih ke cenderung ketarik satu atom. Makanya ini lebih wow gitu loh. Nah, sehingga lebih kuat tertarik ke salah satu atom seperti pada gambar. Itu makanya nih, gambarnya kalian perhatikan panahnya lebih gede ke kanan. Pasti karena emang lebih kuat ke Cl, karena Cl ini untuk elektronegatifannya ya. Kalau kalian tahu tuh pasti golongan 7A itu pasti udah elektronegatifannya paling the best, paling tinggi maksudnya ya. Kalau golongan 8A nggak ada ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan golongan lain 1A sampai 6A, maka 7A ini lebih gede paling gede dibandingkan dari golongan A yang ada. Nah, kemudian kalau bentuk karena berhubung tertarik ke salah satu, maka momen dipol alias gaya tariknya itu pasti nggak mungkin 0. Kalau sama dengan 0 berarti sama rata dong. Nah, karena berhubung ketarik ke salah satu, maka bentuknya pasti tidak simetris. Coba aja kalian bikin sesuatu benda yang simetris, terus kalian tarik, pasti nggak jadi simetris. Bahkan ditarik ya, bahkan nggak, misalnya tertariknya salah satu deh, udah pasti nggak simetris gitu loh. Terus ciri-cirinya, jadi ciri-cirinya kovalen polar itu adalah terdiri dari dua atom tidak sejenis. Nah, jadi kalau udah dua tidak sejenis itu udah pasti fix kovalen polar. Kalau misalkan yang sejenis itu adalah kovalen non polar. Karena kan sejenis itu nggak ada perbedaan ya. Nah, kemudian kalau misalnya lebih dari dua atom, itu ciri-cirinya adalah punya PEB, gitu ya. Nah, karena tidak mempunyai PEB ya. Karena kalau misalkan punya PEB, contoh, ini kita ganti dengan N ya. Misalkan kita ganti dengan N. Oke, ini saya gambar lagi versi keduanya karena N itu sama-sama tangannya juga yang berikatan itu 3. Tapi untuk N itu ada tambahan lagi di sini. Nah, kalau nanti diperhatikan ya, jadi kalau misalkan kita bandingkan antara yang di atas dengan yang di bawah, nah, kayak ini N ya. N sehingga terbentuklah NF3. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan ini kita bikin sesuatu, nah ini adalah sesuatu yang elektronegatif, ya. Ini adalah sesuatu yang elektronegatif, ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini adalah sesuatu yang elektropositif. Nah, sehingga ini dibagi sama rata, ke kanan ada, ke kiri ada, ke atas ada. Walaupun sebenarnya ini gambar murninya tidak seperti ini ya, nggak membentuk 180 derajat. Jadi kalau di gambar tuh nanti ada kok gambar aslinya kayak gimana. Kalian boleh search di Google. Nah, untuk NF3 emang betul juga sama, teorinya kurang lebih seperti itu. Nah, F-nya ini adalah sesuatu yang elektronegatif. Ini pun juga sesuatu yang elektronegatif, ini pun sesuatu yang elektronegatif, dan di sini adalah sesuatu yang elektropositif. Tapi permasalahannya adalah di sini ada pengganggu. Artinya kenapa? Nah, jadi kalau misalnya harusnya bentuknya simetris,
ya harusnya sama rata, maka di sini ada juga ikatan supaya mempertahankan dalam keadaan bebas ini. Nah, jadi supaya mempertahankan, maka gaya yang harus ketarik ke atas sama ke kiri sama ke kanan ini harusnya sama, maka akan sedikit mengecil karena ada sebagian energi yang dioper ke sini gitu. Jadi bentuknya kayak lebih sedikit aneh lah dibandingkan sama yang atas gitu. Ya, jadi kenapa makanya bentuknya asimetris ya kan, terus juga lebih tertarik ke salah satu atom ya juga itu seperti itu alasannya. Jadi kan harusnya ini kan sama rata nih, cuman karena ada ini dia lebih ketarik ke sini. Nah, jadi kayak agak bentuknya nanti agak sedikit aneh lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau ada atom pusatnya itu adalah ada PeB di atom pusat adalah NH3, ada NH3. Contohnya ya NH3 itu adalah kovalen polar. Tapi berhubung yang kita pakai adalah bukan tidak mempunyai PeB sama sekali, maka termasuk kovalen non-polar ya. Jadi jawabannya ini adalah kovalennya adalah kovalen non-polar. Nah, kemudian senyawa yang terbentuk mengikuti kaidah oktet, tentu tidak. Ada yang enggak oktet. Siapa? B-nya. Di sini salah karena B-nya cuma punya 6 elektron aja. 1 2 3 4 5 6. Harusnya kan kalau namanya kaidah oktet jadi 8 ya. Nah, seperti contohnya kayak gini, yang N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu baru kaidah oktet ya. Nah, terdapat satu pasangan elektron bebas, salah. Tidak ada sama sekali. Nah, kemudian molekul yang terbentuk mempunyai hibridasi sp2. Nah, untuk teori hibridasi ini, kalian mau nggak mau, ya suka nggak suka, kalian harus menggunakan aturan Aufbau. Jadi untuk kalian udah bikin seperti ini harus pakai aturan Aufbau. Nah, jadi kalau misalkan dibikin ya, tadi saya hapus saja dulu ya. Nah, untuk aturan Aufbau, berarti untuk B yang 5 ini adalah 1S2, 2S2, 2P1. Nah, kemudian di sini kita bikin dulu 2S2 sama 2P1-nya. Nah, kita bikin dulu kotaknya. Kemudian kita isi elektronnya. Nah, seperti ini. Ini kita isi elektronnya adalah elektronnya warna merah. 1, 2. Ingat ya isinya ke panah atas dulu aja ya. Nah, ini 1 seperti ini. Nah, ini mau dimasukin oleh F yang ada 3 ya. Jadi kan ini pasti terbentuklah BF3. Ya, jadi kalau misalkan teori hibridasi itu lebih mudah kalau ini kita tahu bentuk senyawanya apa yang terbentuk. Nah, ternyata di sini ada F3 biji nih. Ada F3 biji dan masing-masing butuh 1 elektron. Nah, tapi permasalahannya adalah jangan sampai kalian bikinnya itu begini. Tidak diperbolehkan ya. Jadi diutamakan adalah yang ini akan berikatan dengan yang merah. Nah, terus gimana dong? Yang merah ini udah ada yang berikatan. Nah, maka tahap keduanya adalah buatlah mereka ke dalam keadaan tereksitasi, jadi dalam keadaan tidak normal. Jadi kalau dalam keadaan tidak normal tuh artinya harusnya begini, ini normal. Nah, jadinya kita pindah ke kanan. Nah, pindahnya ke ruang kosong. Nah, gitu. Jadi 1, 1, dan 1. Sehingga yang punya F nih 1 taruh di sini. Oke, clear. Sini clear. Sini clear. Sehingga kalau kalian perhatikan, ini blok S-nya X penuh nih, berarti S. Nah, emang S-nya cuma 1 doang ya. Nah, kalau P paling mentok 3. Tapi ingat, ini yang hitung, yang keisi cuma 2, jadi SP2. Gitu loh. Jadi, yang terisi penuhnya ya, P2. Jadi, SP2 ternyata betul ya. Jadi, jawabannya adalah yang E. Nah, untuk bentuk molekulnya kalian bisa cari sendiri, dan karena berhubung di sini tidak ditanya ya, kalian boleh cari catatannya sendiri. Jadi teori bentuk geometrik molekul berdasarkan teori hibridasi dan teori VSPR. Kalau VSPR tuh yang kayak gini. Jadi kalau misalkan ini karena berhubung tidak punya tidak punya pasangan elektron bebas, cuman pasangan elektron ikatan ada 3 biji, maka dapat kita katakan berarti ini adalah AX3. Kalau ini AX3S1. Dan ini mempunyai bentuk molekul yang berbeda ya, jangan lupa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Tapi sebelum lanjut ya,
saya mengatakan bahwa kalau untuk teori hibridasi ini nggak semua berlaku seperti ini ya. Kadang-kadang ada yang kalau misalkan ada yang nggak dipindah ada, gitu loh. Ada yang nggak dipindah ada. Tapi pada umumnya kalau supaya membuat keadaan tereksitasi ini yang penuh itu dipindah, gitu ya. Tapi ada juga yang kalau misalkan dalam keadaan tereksitasi bukannya dipindah, maksudnya dipindah tapi bukan pindahnya begini, kayak dipindah dijadiin satu ke depan, ada kayak kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Oke, untuk soal nomor 44, untuk kovalen polar dan non polarnya tidak saya hapus dulu karena di sini ada kaitannya. Senyawa berikut yang memiliki momen dipol sama dengan 0. Jadi nggak wajib sama dengan 0 sih sebenarnya, kita bisa bilang mendekati 0. Makanya di sini di di tabel ini momen dipolnya mendekati 0, bukan sama dengan 0. Soalnya nggak semuanya pasti 0 ya, nggak bisa belum tentu 0. Tapi kalau mendekati 0 bisa jadi ya. Oke, kovalen nonpolar. Berarti termasuk kovalen nonpolar. Dan kalian harus notes dulu apa sih ciri-ciri atau misalkan pengertian kovalen nonpolar. Nah, kalau kovalen nonpolar itu adalah kovalen yang pasangan elektronnya terikat satu sama kuat. Jadi sama kuat nih. Nah, gitu. Makanya biasanya kalau untuk dua atom aja itu pasti sejenis karena tertarik sama rata. Nah, kemudian momen dipolnya sehingga momen dipolnya 0, terus sehingga karena momennya dipolnya 0 tarik sama rata, maka bentuk molekulnya simetris. Nah, ciri-cirinya apa sih yang menandakan ciri-ciri yang terjadi di sini? Jadi ini adalah sifat-sifatnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ciri-cirinya adalah terdiri dari dua atom yang sejenis. Kalau lebih dari dua atom, pasangan elektron bebasnya tidak ada pada atom pusatnya. Seperti itu ya. BH3, CF4, PC5 itu di bagian atom pusatnya tidak punya PEB. So, kita cek dulu. Nah, BF4. Nah, jadi sebenarnya mungkin ini kalian juga harus tahu ya bentuk molekulnya seperti apa. Maksudnya bentuk molekulnya, gambar molekulnya seperti apa. Dan ada di golongan berapa, so biar gampang. Berarti ini BF4 itu ya untuk yang A. BF4. BF4 ini adalah terdiri dari boron yang 5, golongan 3A ya. So berarti elektron valensinya 3. Kemudian 9F yang berarti golongan 7A yang elektron valensinya 7. So kalau kita gambar sebenarnya ini bukan BF4, melainkan BF3 ya. Ini mungkin salah ya, harusnya ini salah nih. BF4 ini salah karena nggak bisa. Karena kalau misalkan BF4 mungkin bisa BF4 min berarti, karena harus menangkap satu elektron dulu. Cuman nggak boleh sebenarnya, bukan nggak boleh ya, nggak bisa ya, karena di sini B-nya cuma 1, terus F4 bahkan nggak ada plusnya atau minusnya. Berarti sebenarnya yang gambar yang terjadi itu adalah seperti ini. B-nya tangannya 3, kemudian F ada tangannya 7, yang berikatan tuh cuma 1 doang, gitu ya. Kita gambar dulu. Nah, cuman kalau untuk gambar nih kalian juga harus terbiasa dulu ya. Karena kalau misalnya nggak biasa, mungkin yang agak aneh nanti gak pas gambar itu adalah peletakan si ionnya ini loh. Nah, oke, jadi set, makanya terbentuklah BF3. Dan berhubung karena tidak ada atom pusat, nah ini adalah kovalen nonpolar ya. Ini kovalen nonpolar termasuknya. Tapi ingat, di gambar yang atas itu adalah BF4. So di sini tidak termasuk jawabannya ya, harusnya BF3 yang kita gambar. Nah, mungkin ini kan karena berhubung salah, so nggak termasuk jawaban ya. Kemudian yang B, CH3Cl. Nah, tapi ntar dulu deh, CH3Cl kan udah terdiri dari 2 atom dan mendingan kita bahas yang 2 atom berbeda aja dulu ya. Jadi yang kayak yang C dulu nih, misalkan kita tahu bahwa CO2 itu terdiri dari atom C yang 6, kurang lebih golongan 4 ya. Golongan 4A, so elektron valensinya 4. Dan untuk O itu adalah 8, berarti golongannya adalah 6A ya. Nah, dengan elektron valensinya adalah 6. So, kalian gambar C-nya dulu, karena itu pasti atom pusatnya, katanya ada 4 nih. Nah, untuk gambar seperti ini juga kalian kalau udah biasa pasti tahu nih, bakal seperti ini.
Kalau kita gambar ya. Jadi O-nya itu ada 6 tangannya. Nah, dan masing-masing berikatan rangkap dengan si si C-nya. Nah, set 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 set. Oke, berhubung. Oke, berarti ini kovalen nonpolar gitu ya. Ini kovalen nonpolar. Oke, jadi untuk yang C ini adalah kovalen nonpolar. Nah, kemudian untuk yang D. D itu adalah NH3. Nah, NH3 ini terdiri dari 7N ya, 7N yang berarti punya golongan adalah 5A, berarti elektron valensinya 5, dan 1H yang golongan 1A yang berarti elektron valensinya 1. Tapi ingat ya, untuk H2 ya, H itu termasuk 2 dan elektron valensinya juga 2. Nah, tapi untuk H itu walaupun elektron valensi 2 bukan artinya golongan 2A ya, tapi golongan 8A karena kaidah duplet dia. Nah, kalau kita gambar berarti NH3, N-nya ada 5. Set. Kemudian mereka berikatan dengan H yang cuma 1 biji doang butuhnya. Weh, ini ketinggalan nih. Oke, wait. Nah, H-nya di sini, kemudian H-nya di sini. So, kalau misalkan mereka berikatan, cepret, gitu ya, cepret. Nah, seperti itu ya. So, di sini sudah jelas ya, sudah jelas sekali bahwa ini termasuk kovalen, iya, termasuk kovalen polar, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah kovalen. Nah, untuk CO. Nah, kalau kita gambar CO. Ya, kita gambar aja ya untuk yang ECO. Berarti terdiri dari C yang 6 termasuk golongan 4A ya. Berarti elektron valensinya 4. Kemudian untuk 8O berarti golongannya adalah 6A yang artinya elektron valensinya adalah 6. Kalau kita gambar CO itu cuman sebenarnya seperti ini doang sih. Nah, ini C tangannya 4. Nah, kemudian ada O-nya 2 gitu ya. O-nya 1. Set, isinya tangannya 6. Kemudian mereka berikatan nih di sini. Set. Kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin kalian bisa cari gambar realnya di Google juga nggak apa-apa. Tapi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini kita nggak bisa ngelihat atom pusatnya. Jadi gitu. Nah, sekarang kalau untuk yang B tadi yang kita skip, CH3Cl. Nah, kalau ini kan kalau secara secara senyawa sudah dijelaskan bahwa berarti ini adalah kovalen polar ya. Ini pun juga kovalen polar nih, P-nya hilang. Nah, sekarang CH3Cl kalau kita gambar itu terdiri dari C-nya yang 6 ya. Termasuk golongan 4A, berarti elektron valensinya 4. Kemudian hanya itu 1, berarti golongan 1A yang elektron valensinya 1. Dan Cl adalah 17Cl untuk golongan 7A, elektron valensi adalah 7. Nah, berarti di sini gambar adalah atom pusatnya dulu yang C, tangannya ada 4. Kemudian untuk H-nya itu ada 3 di sekeliling sini. Kemudian Cl, tangannya ada 7 di sini. Nah, kemudian berikatannya gimana aja? Seperti ini, dan ini. Seperti itu ya. Nah, ini even though walaupun di atasnya, di dalamnya, di tengah-tengahnya nggak ada di atom pusatnya nggak ada PeB, bukan berarti kovalen nonpolar. Bukan kovalen nonpolar. Ini justru melainkan adalah kovalen polar. Nah, jelas penjelasannya. Oke. Jadi makanya sebenarnya nggak semuanya ya. Coba, jadi kalau yang misalkan untuk kovalen polar sama nonpolar yang kalau di tengah-tengahnya ada PeB biasanya terdiri dari, maksudnya lebih dari 2 atom, maksudnya gini ya, hanya ada 3 kayak gitu, dan tapi tetap masih 2 unsur doang. Tapi kalau udah lebih dari 2 unsur itu harus hati-hati gitu ya.
termasuk polar atau non polar. Oke, jadi gini, kalau misalkan dari dulu ya, dari mundur ya. Nah, ini udah jelas banget jawabannya adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah yang C, CO2. Kalau misalkan untuk CO ya, itu begini penjelasannya. Kenapa kok dia bukan termasuk yang momen dipol 0? Karena kalau kalian perhatikan ini kan adalah sesuatu yang elektronegatif ya. Karena kalau dibandingkan sama C, ini ada di kirinya, di kanannya C, si O itu. Si C ada di kirinya O. Sehingga kalau dibandingkan untuk ke elektropositifan pada elektronegatifan ya O lebih jelas elektronegatif. Jadi di sini terjadi elektropositif. Dan terjadi penarikan itu ke kanan semua karena dia lebih kuat gitu ya dibandingkan sama yang positif. Positifnya kalah. Jadi ini justru tertarik ke salah satu atom aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang D, NH3 itu pun juga sama ya. Tapi kalau ini kan udah jelas banget ya. Untuk H-nya ini adalah sesuatu yang elektropositif ya. Kan karena H itu adalah elektropositif ya karena paling kiri. Terus atas juga ini adalah sesuatu yang elektropositif. Kemudian ini juga termasuk yang elektropositif. Kemudian di N-nya ini adalah sesuatu yang elektronegatif. Cuman permasalahannya adalah mereka nggak tertarik. Mereka tertarik ya jelas banget ya ke salah satu. Cuman harusnya sih sama nih. Cuman kenapa kok bisa tertarik ke cuman salah satu atom? Karena ada pengganggu nih di sini. Jadi kalau digambar tuh di sini, kalau diperhatikan ini ada PEB kan. Nah, inilah yang menyebabkan tertariknya tidak sama rata dan lebih tertarik ke bagian yang sini. Gitu, ya. Jadi lebih tertarik ke bagian sini, ke bagian yang pasangan elektron bebas. Jadi seolah-olah dia lebih tertarik ke N-nya aja. Jadi nggak kebagi sama rata. So, momen dipolnya nggak 0. Nah, ini kalau ini yang E juga nggak 0 ya, karena tertarik ke salah satu. Nah, yang C itu udah jelas banget, ya kan? Untuk O-nya ini adalah sesuatu yang elektropositif, ini pun juga sama elektropositif. Sedangkan untuk C-nya ini adalah sesuatu yang elektropositif ya. O-nya adalah, dan karena tidak ada pasangan elektron bebas di sini, maka mereka tertarik sama rata. Ke sini iya, gitu ya. Ke sini iya, ini ke sini juga iya, seperti itu, ya. Kalau misalkan di sini lebih cenderung yang ke merah. Kalau yang mungkin ke biru, mungkin ini kalah nih. Jadi cuma begini doang. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini sama besar, so momen dipolnya 0. Kalau CH3Cl, nah ini adalah sesuatu yang elektronegatif. Nah, di sini ada sesuatu yang elektropositif. Nah, ini paling positif ya berarti. Ini paling positif. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa mungkin boleh seperti ini. Ini adalah sesuatu yang elektronegatif juga ya sebenarnya harusnya. Nah, cuman kalau kita bandingkan, berarti ini akan tertariknya kemana? Nah, akan tertariknya lebih ke sini. Karena hanya itu ditarik ke sana, tapi kalah sama si Cl. Gitu loh. Jadi C-nya ke H sama C ke H, C ke H itu sama C ke Cl itu lebih kuatan C ke Cl. Jadi tertariknya ke Cl semua. Karena ingat, elektronegatifan itu adalah kemampuan untuk menarik gitu ya. So, semua paling kuat ya itulah akan tertarik. Nah, apalagi Cl di sini menarik C, terus juga di C ini kan kalau C ini menarik, di sini juga bisa kita bilang si C ini ketarik ke Cl, terus si H ini juga ketarik si C, ini juga ketarik si C, ini juga ketarik si C. Jadi udah narik, ditarik lagi, ya udah pasti ketarik ke Cl. Jadi momen dipolnya tidak pernah 0 gitu. Kalau yang di CO2 ini kebagi sama rata, ketarik sama O, ketarik sama O ya. Karena berhubung sejenis ya berarti sama rata pasti ketariknya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Asam sulfat 0,5 molar sebanyak 50 ml ya. Katanya hendak dibuat menjadi pH 1 dengan ditambahkan air sebanyak berapa? Oke, jadi gini, kita punya HCl
yang spesifikasinya adalah 50 ml, kemudian dengan konsentrasi 0,5 molar. Kemudian ini akan ditambahkan air ya. Airnya belum tahu nih berapa mililiter air nih. Kita bisa bilang X aja juga nggak apa-apa. Berapa H2O, sehingga di sini HCl yang terjadi adalah dengan pH atau dengan lebih tepatnya adalah berarti ini jadinya 50 ditambah X ya. 50 ditambah X mililiter HCl dengan konsentrasi yang belum tahu konsentrasinya berapa. Yang penting kita tahu adalah di sini adalah pH-nya sama dengan 1, wajib. Ya. Nah, sekarang berarti di sini ini ingat ya, konsep dasar dari kayak gini nih sama aja kayak konsep titrasi atau pengenceran segala macam ya. Nah, ini kalau ini pengenceran ya. Nah, jadi gini, simpelnya adalah kalau misalkan mau apapun itu diencerkan ataupun mau dititrasi itu sebenarnya simple. N-nya wajib sama. Jadi kondisi 1 dengan kondisi 2 itu wajib sama. Nah, sekarang untuk kondisi 1 ya, yang ini nih, ini kondisi satunya nih. Tapi ingat, karena berhubung di sini kan ceritanya mengatakan bahwa ini kan ceritanya mau asam yang HCl yang 50 ml 0,5 molar menjadi HCl yang pH-nya 1. Artinya di sini yang dibahas adalah bukan HCl-nya saja tapi H plusnya. Karena kan kalau kita tahu bahwa HCl itu kan terurai menjadi H plus tambah Cl min. Nah, sehingga kalau misalkan di sini 0,5 molar, maka karena berhubung koefisiennya 1 dan volumenya kan kita anggap sama ya. Jadi makanya kita untuk karena berhubung volumenya sama dan berasal ini, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah 0,5 molar juga. Cuman sebenarnya ya gimana ya, sebenarnya boleh-boleh aja ya, nggak apa-apa sih. Oke, jadi di sini kan ingat ya, N yang ada di sini yang kita hitung adalah M kali V ya. Berarti 50 dikalikan dengan 0,5. Nah, ini ingat ya, kita ngambilnya dari yang H plusnya, bukan dari yang HCl-nya. Karena nanti kalau untuk titrasi asam basa itu yang kalian pakai juga mol asam sama dengan mol basa. Asamnya diambil dari H plus dan basanya diambil dari OH-. So, harus kalian menguraikan terlebih dahulu ya. Tapi kalau sama-sama asam sebenarnya sih langsung tembak aja juga nggak apa-apa sih, jenis asamnya sama gitu ya. Nah, sama dengan, permasalahannya di sini adalah konsentrasi HCl-nya aja juga nggak tahu berapa. So, kita cari dulu. Nah, ingat ya, pH sama dengan 1 dan dimana kita menghitung pH adalah min log H plus. Nah, berarti untuk pH-nya 1 sama dengan min log H plus, ingat, kalau misalkan di sini 10 pangkat min 3, berarti di sini 3. Berarti kalau di sini 1 ya berarti H plusnya udah kejawab dong. 10 pangkat min 1 molar. That means berarti kalau misalkan ini kalau kita uraikan menjadi HCl jadi adalah H plus tambah Cl min, maka di sini H plusnya ini bernilai 0 ya. Nah, ini juga pasti 0,1 molar. Nah, jadi di sini yang kita pakai, ingat ya, tetap yang dipakai adalah ini biar terbiasa, jangan lupa. Karena kalau misalkan nanti untuk titrasi asam basa jangan sampai keliru. Terkecuali kalau kalian pakai rumus ya, saya tidak melarang ya. Kalau kalian nggak pakai rumus ya saya nggak melarang. Karena kan kita tahu bahwa kalau untuk titrasi itu kan ada rumusnya seperti ini ya. N asam sama dengan N basa, terus abis itu A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Dan untuk A sama B-nya ini adalah, A ini adalah valensi asamnya. Jadi kayak misalkan H plusnya ada berapa. Nah, kalau ini HCl itu adalah asam bervalensi 1 karena H plusnya cuma ada 1 ya. Nah, kemudian kalau misalkan B-nya ini ada juga valensi basa. Valensi basa itu adalah jumlah jumlah OH- lah ya, kita bisa bilang. Ini jumlah OH-, banyaknya ada berapa sih? Apakah cuma 1, apa 2 gitu ya. Jumlah OH-.
Kemudian kalau ini berarti ini jumlah H plusnya ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau pakai rumus ini juga nggak ada masalah, saya tidak melarang, cuman kalau saya lebih nyaman begini gitu ya. Nah, untuk N2 nya apa namanya, N2 nya berarti ingat ini 50 tambah X ya, 50 tambah X dikalikan dengan 0,1. Ya udah, tinggal ini 50 dikali 0,5 ini berapa sih? 50 kali 0,5 25 ya. 25 sama dengan 50 ditambah X dikalikan dengan berapa deh? 0,1. Gitu ya. Berarti 25 sama dengan 5 ditambah 0,1 X. Jadinya 25 dikurang 5 sama dengan 0,1 X. Berarti ini 20 nih ya. 20. Lupa. Asam sulfat ya. Padahal benar bacanya asam sulfat, tapi kok kenapa HCl ya? Wah, ini H2SO4 ya, H2SO4. Ini pun juga H2SO4. Nah, ini berarti ini kita hapus terlebih dahulu aja ya. Nah, ini juga sama. Yang hapus cuman ini aja. Sama palingan di bagian sininya nih. Apa namanya? Untuk H2SO4, nah kalau kalian mau pakai ini ya 2 dikali ini juga nggak apa-apa, saya tidak melarang. Karena kalau kita uraikan H2SO4 ini akan menjadi 2H plus tambah SO4 2- ya. Nah, sehingga H2SO4 nya katanya 0,5 molar, berarti di sini H plusnya sebanyak 1 molar. Nah, kemudian kalau untuk yang di sini berarti H2SO4 menjadi 2H plus tambah SO4 2-. Nah, H2SO di sini H plusnya adalah 0,1 molar. Berarti di sini 0,05 molar. Nah, tapi ingat ya kalau misalkan apa namanya? Jadi di sini nih yang terjawab di sini ini adalah 0,05 ya. 0,05 molar. Nah, terjawab ya 0,05 molar. Nah, yang dijawab adalah berapa mililiter sih gitu ya. Nah, tapi ingat tetap yang dipakai adalah yang ini. Oke. Jadi untuk yang sebelah kiri juga sama, kita pakai 2H plusnya ya, bukan yang H2SO4 nya. Nah, terkecuali kalau kalian pakai rumus ini, nah kalian pakai yang 0,5 molar aja juga nggak apa-apa, karena kan udah dikali 2 gitu ya. Nah, berarti untuk N nya sama dengan berarti M kali V ya, M kali V berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1 nya adalah 1, V1 nya adalah 50, sama dengan M2 nya adalah 0,1 ya, dikalikan dengan 50 ditambah X. Berarti ini 50 sama dengan 0,1 kali 50 itu adalah 5 ditambah 0,1 kali X. Jadinya 50 dikurang 5 sama dengan 0,1 X. Berarti 45 sama dengan 0,1 X. Ini sama-sama dibagi 0,1. That means 45 bagi 0,1 itu adalah 450 sama dengan X. So, dapat disimpulkan berarti ditambahkan air sebesar 450 ml. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsep dasarnya tuh seperti ini sebenarnya ya. Jadi ini bisa dipakai untuk titrasi asam basa juga bisa gitu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk versi pertama. Nah, kalau versi keduanya, kalau misalkan kalian mau pakai yang ini, sebenarnya nggak ada masalah maksudnya misalkan nih kalian langsung polos aja misalkan. Tapi ini tidak direkomendasikan ya. Jadi kayak M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, kalian pakainya 0,5 dikalikan dengan 50 sama dengan 0,05 dikali 50 tambah X. Ini jawabannya 25 sama dengan berapa nih? 2,5 ditambah 0,05X. Jadinya 25 dikurang 2,5 sama dengan 0,05X. Sehingga ini jadinya 22,5 sama dengan 0,05X dibagi sama 0,05 gitu ya. Dibagi 0,05 jadinya adalah 450 sama dengan X. So that means X-nya adalah 450 ml. Cuman kalau ini itu berlaku hanya kalau asamnya sama, jenis sejenis.
Jadi yang penting udah H2SO4 sama jadi H2SO4. Berarti asap asamnya sama. Ya udah, yang penting kita hitung aja M kali V-nya aja. Tapi ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Kalau untuk titrasi asam basa fix ngaco. Ya, fix ngaconya kenapa? Kalau misalkan kalian nggak hati-hati, ini benar-benar bisa berbahaya ya. Ini very dangerous gitu ya kalau misalkan kalian nggak perhatikan soalnya. Karena kalau nggak perhatikan soalnya, misal mungkin awalnya HCl, terus habis itu yang satunya lagi ternyata MgOH 2 kali. Nah, kalau HCl itu hanya 1 dan MgOH 2 kali OH-nya 2, maka udah pasti fix salah. Gitu loh. Kalau mau ya mendingan pakai yang kayak gini dan ambilnya dari yang oranye ini. Nah, seperti itu. Atau kalau enggak ya pakai rumus ini aja juga nggak apa-apa. Ini kalau kita lanjutkan, jadinya 1 dikali 0,5 gitu ya. Tapi karena berhubung di sini asamnya 2 ya. Jadi 2 dikali 0,5 dikalikan dengan 50 sama dengan 2 dikali 0,05 gitu ya. Oke, 2 dikali 0,05 dikalikan VB-nya adalah 50 tambah X. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa. Ini jawabannya adalah 50 sama dengan 0,1 dikalikan 50 tambah X. Jadinya 50 sama dengan 5 ditambah 0,1 X. Jadinya 45 sama dengan 0,1 X. So X-nya adalah 450 ml. Seperti itu ya. Nah, untuk versi lainnya dari yang biru muda ini, sebenarnya kalau kalian mau include-kan, jadi kalau kalian mau include-kan si air juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak dimasukkan gimana? Nah, jadi gini, misalkan kan M1 kali V1 nih, udah masukin langsung skip ke sini lah. Nah, ternyata kan 0,1 kali 50. Nah, kalian bikin sama dengan 0,1 dikalikan dengan volume total, atau misalkan kita bisa bilang di sini Y lah ya, jangan X lagi. Takutnya nanti malah salah pengertian ya. Nah, berarti di sini adalah 5 ya. Ini sorry ya, kok 0,1 sih. 1 aja ya. 1 dikali 50 sama dengan 50 sama dengan 0,1 dikali Y. Nah, kita sama-sama bagi 0,1 sehingga jadinya 500 sama dengan Y. That means Y sama dengan 500 mililiter. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya tuh kayak gini. HCl yang 0,5 molar 50 mililiter, kita nggak peduli ditambah airnya berapa. Nah, yang penting di sini HCl-nya kalau berubah jadi 0,1 ya. 0,05 ya. 0,05 molar itu ternyata 500 mili. Berarti dari 50 ke 500 itu ditambah berapa? Tambah 450. Boleh juga seperti itu. Tapi tetap aja konsep dasarnya adalah mol sebelum dan mol sesudah itu adalah sama. Gitu ya. Jadi boleh kalian inputkan alias kalian masukkan dengan permisalan X, so ketemu langsung X-nya berapa, atau kalian cari dulu volume akhir yang mau dijadiin itu berapa, baru nanti tinggal dikurangin sama volume awalnya juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk pembahasan yang ini ya, sampai part 1 sampai part 5. Jadi saya terima kasih ya untuk yang sudah komentar untuk ngasih tahu saya. Bahkan saya sendiri pun tidak sadar walaupun setelah saya memutar video saya sendiri. Karena emang kalau saya memutar video saya sendiri, saya tidak pernah mendengarkan suaranya. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.